Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya cintai Romo Kiai Haji Ahmad Fuad Sahal, pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir dan sekaligus ketua yayasan. Yang saya hormati Pak Rektor, Mas Bakhtiar, dan seluruh jajaran Rektorat, Dekanat, Kaprodi, para Bapak Ibu dosen, dan tadi saya lihat ada guru saya, Pak Harsono, teman-teman saya seperti Bu Elsa, dan ini ada beberapa perguruan tinggi yang dulu sama-sama jadi teman saya. Bapak Ibu wali wisudawan dan tentu saja wisudawan dan wisudawati yang sangat berbahagia. Waktu saya sekolah di At-Tanwir tidak ada paduan suara, sekarang ada paduan suara dan lagunya Kopi Dangdut. Saya itu tadi malam diperintah oleh Pak Bakhtiar. Saya diperintah oleh Pak Bakhtiar karena saya baru datang dari Jakarta. Sedianya siang ini, sore ini baru ke Bojonegoro. Tapi Pak Bakhtiar itu perintah saya, Kang, ini yang seharusnya pidato ilmiah berhalangan, maka saya minta Kang Yoto untuk hadir mengganti. Saya langsung bilang istri saya, padahal itu hari cucu sebenarnya, tadi malam itu saya kumpulkan cucu saya 5. Terus Bu Yoto saya beritahu, Bu, siapkan koper, siapkan tas, kita berangkat habis ini. Lu apa? Ke Bojonegoro. Saya cek kok masih ada hotel, ya udah kita nginep karena besok pagi berangkat susah, nanti macet nggak sampai ke sini. Inilah dahsyatnya perintah Bapak Bakhtiar. Ya. Tapi saya sungguh bahagia ketemu guru saya Pak Sono, ketemu senior saya Mas Aziz, sungguh bahagia. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan yang tidak lama, mudah-mudahan kurang lebih 20 menit, bisa ditayangkan materi saya. Silakan. Nah, saya ingin mengajak pada seluruh wisudawan, wisudawati, dan kebetulan ada teman-teman perguruan tinggi yang mengelola pendidikan. Tadi doanya semua ingin anak-anak yang baru diwisuda ini menjadi orang sukses. Ya. Karena itu ada pertanyaan penting, apa yang disebut dengan sukses? Bagaimana caranya agar hidup terus sukses? Apa yang disebut dengan sukses? Orang biasanya melihat sukses itu dari tandanya, yaitu 4T: harta, tahta, apa lagi? Wanita. Berarti yang wanita tidak punya hak untuk sukses. Bukan wanita, tapi cinta. Nah, yang terakhir itu adalah kata, yaitu pujian. Orang itu disebut sukses kalau biasanya hartanya banyak. Bahkan di Indonesia ini aneh, manusia biasa-biasa kalau kaya itu langsung disebut hebat, jadi panutan, jadi model, trendsetter, karena dia kaya. Ini Indonesia. Yang kedua, orang itu disebut sukses biasanya kalau dia punya tahta, punya kedudukan, jabatan atau status sosial.
Yang ketiga biasanya punya cinta, yaitu dia mendapatkan cinta. Nah, terakhir itu adalah kata-kata atau pujian. Orang yang sering dipuji itu dianggap sukses. Banyak orang yang fokusnya pada tanda, tapi sejatinya yang jauh lebih penting adalah membuat sebab. Kenapa tanda itu datang? Ya. Dan At-Tanwir itu memberitahu kepada kita semua sebab datangnya tanda sukses itu apa. Tanda sukses itu akan datang kalau kita terus memberi manfaat buat kehidupan. Mahfudzat pertama yang kita hafal termasuk khairun nas man anfa'uhum linnas. Itu pertama kali mahfudzat yang kita hafal. Memberi manfaat buat orang banyak. Itu adalah sebab daripada tanda sukses. Karena itu, ketika kita berhenti membuat sebab tanda sukses, sebenarnya kita sudah menjadi manusia yang gagal. Karena itu kalau saya ditanya, siapa orang sukses? Orang sukses adalah orang yang terus membuat sebab tandanya sukses selama hidupnya. Ya, dari melek sampai nanti mati kita terus membuat tanda sukses. Yaitu apa? Memberi manfaat. Makna memberi manfaat itu luas sekali. Apapun profesi kita punya kesempatan memberi manfaat. Ya, apapun profesi kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ini kita ingat lagi. Saya curiga ada bubuk ini angin yang mengganggu suaranya kok duduk-duduk ya. Nah, seperti angin kena ini. Tapi nggak apa-apa ya. Oh AC ya. Ya biasanya nggak ada AC, sekarang AC-nya jalan. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya ingin mempertegas, At-Tanwir itu mengajarkan kita untuk terus fokus membuat sebab sukses. Jangan dipindah dulu. Lagu yang tadi saya coba bikin setelah ngobrol dengan Angkatan 84, itu kan semangatnya At-Tanwir, cahaya bagi semesta. Pantang menyerah, terus berkarya. Nahnu fawqal jami', kita berdiri di atas semuanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berguna bagi negeri atau memberi manfaat. Ini semangat-semangat At-Tanwir. Dan rasanya saya bikin lirik lagu itu dan kemudian ketika saya dengarkan lagi tadi di sini, baru 3 hari saya bikin lagu itu, saya tadi nangis. Kenapa? Karena saya merasa itulah seluruh energi hidup saya sejak saya keluar dari At-Tanwir sampai sekarang saya mengembara dalam hidup. Agar kita terus bisa memberi manfaat, maka kita harus bisa membaca apa yang disebut dengan tanda-tanda zaman atau sejarah. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan sejarah manusia, ini ada di bukunya Yuval Noah Harari, The Brief History of Life, Homo sapiens. Manusia itu awalnya adalah hidup dari hunting, berburu. Lalu mulai pertanian, industri. Di era informasi, orang hidup dengan cara bagaimana menggunakan informasi melahirkan ekonomi kreatif. Sekarang kita tahu dengan Internet of Things dan AI, ekonomi digital society, judulnya sudah berubah. Orang kalau ingin sukses itu sudah berubah. Cara hidup, cara berpikir, cara bekerja sudah berubah sekarang ini. Ya. Tadi Pak Mahfud tanya saya, apa yang dikerjakan Kang Yoto? Lalu saya menunjukkan sebagian pekerjaan saya di handphone. Karena handphone ini sekarang sudah menjadi alat kerja yang sangat luar biasa. Saya tunjukkan, saya harus mendisposisi email ini. Saya harus cek di mana staf saya.
Dan saya kemudian tunjukkan ke Pak Mahfud bagaimana grup-grup WA saya tentang Higher Education Transformation. Mostly in English, yang umumnya dalam bahasa Inggris. Tapi apa yang menarik? Dulu tidak memungkinkan kerja dari jarak jauh. Sekarang saya sedang menginisiatif membuat Higher Education Transformation di Indonesia. Bekerjanya dengan siapa? Seorang profesor di Swiss, seorang profesor satunya di Amerika di Boston, dibantu oleh seorang profesor di Oxford. Dan kalau rapatnya Zoom. Jam berapa? Kita cari kesepakatan jamnya jam berapa. Itu dimungkinkan. Tadi saya tunjukkan ke Pak Mahfud bagaimana staf saya ada yang harus cuti. Kerja di mana jam berapa? Saya bisa tunjukkan. Itulah digital. Sekarang kita bisa bekerja di fasilitasi era digital seperti ini. Cara berpikir, cara bekerja semua berubah. Bayangkan dulu banyak anak, banyak rezeki itu pasti era agriculture. Jadi kalau zaman pertanian, itu jargonnya adalah banyak anak, banyak rezeki, karena lahannya banyak, harus dikelola sebanyak-banyaknya. Karena itu tenaga kerja manusia adalah kunci. Di era industri, semakin efisien, semakin efektif, itulah jargonnya. Maka orang di-training, dididik untuk kemudian menjadi pekerja-pekerja industri. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang sarjana hukum. Kenapa ada sarjana hukum? Itu untuk melayani pemilik modal agar modalnya tidak hilang, maka dibikin perjanjian. Mengapa ada sarjana akuntansi? Karena akuntansi itu diperlukan agar orang yang investasi duitnya tidak hilang, maka harus ada akuntan. Dibikin memang untuk itu. Dan kenapa harus ada yang namanya advokat pengacara? Ya untuk melindungi kalau ada konflik. Ya seperti itu. Lalu kenapa harus ada politisi? Supaya politisinya bisa melayani, mau melayani publik atau melayani pemilik modal, maka adalah politisi. Dan itulah kemudian ideologi partai politik muncul. Itu baru belakangan. Dulu di zaman Hunting, kita itu hidupnya berkelompok, tidak ada masyarakat, tidak ada pemerintah, yang ada adalah ketua suku. Tapi inilah. Dan kalau kita belajar bagaimana menghadirkan agama di setiap zaman ini, temanya juga berbeda. Di zaman agriculture, itulah muncul agama tauhid, Semitis. Tapi kalau kita pergi, kenapa di India yang muncul agama Hindu dan Buddha? Karena tantangannya itu berbeda dengan tantangan Timur Tengah. Ini murni kajian sejarah. Jadi masing-masing zaman, masing-masing lokus punya tantangan. Dan bila kalau di Indonesia ini mewakili Arab, mewakili India, semua ada, dan itulah Indonesia. Nah, maka tantangannya juga menarik, apapun ada. Suatu hari tahun 2010 itulah pertama kali saya pergi ke Boston, karena saya harus ikut kuliah di MIT. Saya berangkat lebih awal, saya jalan kaki keliling kota Boston. Di situ saya bertanya dalam hati, seandainya saya hidup di sini, saya tidak bakalan jadi bupati atau wali kotanya, karena saya tidak tahu apa yang harus saya perbaiki. Tapi kalau saya ke Bojonegoro, melek saya sudah tahu masalah, jadi apa saja seperti ngomong jadi benar. Itu kan apa? Saking banyaknya masalah. Bapak Ibu pergi ke Singapura sekarang, di sana cari apa yang perlu diperbaiki, nggak ketemu kita. Tapi kalau kita di Bojonegoro, di Indonesia, kemanapun kita ketemu masalah yang perlu diperbaiki. Dan jargonnya orang santri itu, di balik masalah itulah peluang kita memberi manfaat. You problem is my business. Makanya Mas Amin itu kalau ada orang masalahnya listrik, ya penting. Nah ini buat peluang buat saya. Nah, ya. Nah di sini Bapak Ibu. Dan sekarang orang mengatakan we are at the age of Benny Bapak, breadline, rampung, anxious. Ya, karena sekarang lihat, yang namanya digital ini membuat orang tuh rampung, membuat orang merasa tidak linear dan incomprehensible. Bapak Ibu sekarang nggak ada orang mengaku paling tahu di dunia ini. Bahkan para ahli mengatakan the end of expertise. Ini adalah akhir dari keahlian. Karena nggak ada lagi orang bisa merasa ahli. Apa yang kita ketahui sepotong, tiba-tiba besok kita tahu, oh ada potongan yang lain, ada potongan lain, ada potongan lain. Ini situasi kita sekarang.
Dan ini difasilitasi oleh namanya digital. 5 tahun yang lalu belum ada TikTok seperti sekarang. Sekarang semua orang bisa jadi artis, semua orang bisa jadi aktor dan sutradara dengan sendirinya. Nah, sekarang ini TikTok nih. Nah, Bapak Ibu, dulu kita baru mengenal volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini sebelum Bani. Tapi apa yang menarik dari seluruh pelajaran sejarah ini? Yang pertama adalah siapa orang yang survive, yang selalu relevan, yang bisa sukses adalah mereka yang menangkap di balik masalah, di balik problem-problem publik selalu ada masalah, peluang kita untuk memberi manfaat. Jadi peduli pada kehidupan publik. Yang kedua adalah kita selalu menemukan masalah itu sebagai peluang untuk berkontribusi. Jadi kalau ada masalah apapun, jangan pernah sambat, jangan pernah takut. Saya ingat mbok Baengan. Waktu saya pulang pakai handphone pertama kali, saya kalau pulang tuh tidur saya di jokan. Karena tidak punya WC, tidak punya apa, dan tidak ada kamar. Maka saya tidurnya di jokan. Pakai bantal gelang tikar. Pagi-pagi habis subuh saya tidur, dan capek. Mbok saya nunggoni di samping saya, mbok Baengan. Tiba-tiba telepon mbok muni. Titit. Ditanya nonton atau kaya sapi saiki. Maksudnya apa mbok sapi? Lah sapi kuwi dikai gethok kan supaya ndek konangan. Lah kowe kok saiki kaya sapi dikai gethok ya. Nah. Ya. Oh, mbokku tanya, kowe iki golek apa to kok kelayapan kaya ngene iki? Mbok wis bisa dadi dosen wis cukup. Lah opo kowe kok nek kelayapan ngene iki? Jawabku ki spontan, golek masalah kok. Padahal dongane mbokku cilik iki hati-hati aja kena masalah, aja sampai ono masalah. Sekarang saya berbalik, yang saya cari adalah masalah. Kenapa? Karena di balik masalah itulah peluang kita untuk memberi manfaat. Jadi doa harian saya kemudian saya rubah. Ya Allah, inni ashkuruka bima a'taita min kulli usrin aw yusrin wa min kulli khairin aw syarrin. Fakdirni an wa samahatan lil khair lis sa'adah wa lil maslahah wa lil manfaat. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Engkau beri aku kesulitan dan kemudahan, masalah yang baik maupun yang menyenangkan. Izinkan aku menjadikannya peluang untuk memberi manfaat, kebahagiaan dan tumbuh. Itu doa harian saya rubah seperti itu. Supaya mentalmu siap menerima masalah. Dulu Bu Elsa itu kalau apel di Pemkab itu doanya takut masalah. Bener, doanya kira-kira begini, ya Tuhan, ya Allah, kami sekarang dalam krisis multidimensional, dan kalau Engkau tidak tolong maka kami semua tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Jauhkan kami dari masalah ya Allah, karena ini krisis yang luar biasa. Saya dari bupati itu gak pernah ikut apel pagi sekalipun, gak pernah 10 tahun. Tapi saya dengarkan doanya itu miris. Ini ternyata yang bikin ASN itu takut ngadepi masalah yang di bawah rakyat. Saya tanya Pak Sekda, boleh nggak Pak Sekda ini saya rubah doanya? Oh boleh kalau Pak Bupati mau. Lalu saya rubah doanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah beri saya umur. Hari ini izinkan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah dan peluang berbuat baik buat rakyat. Sesederhana itu mengubah mindset. Akhirnya apa? Nomor handphone semua dibagi kepada rakyat. Dialog Jumat bisa jalan. Kenapa? Dan kalau saya ditanya ilmunya dari mana? Ilmunya dari Talud, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena Bapak Ibu, dengan kita menemukan masalah, kita melihatnya menjadi peluang, maka kita terus akan membuat diri kita selalu relevan dan kontributif dimanapun. Tadi Pak Mahfud tanya saya, Pak Yoto dulu waktu ke Sekar ini, saya bilang aku kok lali ya bisa. Kenapa? Saya tuh sekarang tadi ketika Bapak Ibu nyebut Pak Yoto Bupati, saya tuh kadang-kadang lupa kalau saya tuh pernah jadi Bupati di sini. Kenapa? Itu adalah saya sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi, mau dikritik, disalahkan, saya sudah ikhlaskan. Saya bilang ke Pak Mahfud, kalau kamu dikritik, kalau kita dikritik kok masih sakit hati, dipuji masih terpesona, itu tandanya kita belum ikhlas. Pak Hamam dulu ngajari, jadilah seperti bola.
Bola itu berdiri terus dalam situasi apapun, tidak pernah kehilangan keseimbangan. Dan orang yang seperti itu karena punya ikhlas luar biasa. Dan itulah yang membuat kita bisa terus berdiri relevan dan kontributif. Dalam perspektif ini, adik-adik, anak-anak, ini anak-anak saya yang baru diwisuda. Iya, kalian baru berhenti dari tugas kuliah, tapi segera lihat lagi, cari masalah dan jadikan itu peluang untuk berkontribusi. Bagaimana kita terus memberi manfaat buat kehidupan, ya. Nah, ada 3 hal ruang kita memberi manfaat. Yang pertama adalah, ini kalau istilah supaya agak ekonomi gitu ya, supaya ilmunya agak kayak ekonomi gitu ya. Manusia itu harus punya 3 value. Satu disebut market value. Yang kedua adalah kolaboratif atau social value. Yang ketiga adalah future value. Manusia itu punya 3 value. Produk. Apa yang kita lakukan ini mesti bernilai. Kalau dibandingkan dengan yang lain, selalu kita punya nilai-nilai yang kita ingin berikan kebaikan buat hidup. Tapi juga social value. Apa? Kita bisa mengkolaborasikan orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita berpikir masa depan. Saya ingat mahfudot. Itu mahfudot atau bukan? Nahnu naqulu mimma zara'a min qabl wa nahnu nazra' liyaqulu mimma ba'dina. Itu mahfudot atau mutalaah? Mutalaah. Ya. Itu namanya adalah future value. Jadi orangnya mati tapi masih bernilai. Itulah kontribusi. Kalau ada talon ini Faukul jami, di atas semua golongan, itu artinya apa? Kalau ada konflik, kalau ada masalah, justru selalu ingin memberi solusi bagi sosial. Itulah semangatnya. Saya kebetulan selalu diundang menjadi narasumber untuk pelatihan moderasi beragama yang eselon 1 atau eselon 2 di Kementerian Jakarta. Ya. Sama Bu Anissa Wahid, putri pertamanya Gus Dur. Dan salah satu kenapa muncul moderasi itu, supaya orang beragama itu dia selalu bisa menjadi solusi faukul jami, di atas yang lain. Ya, itulah semangatnya. Nah, untuk itu ini pesan saya, jangan berhenti bertransformasi. Karena yang namanya competitive advantage, collaborative advantage, sustainable advantage itu adalah fungsi di mana kita terus mentransformasi diri kita, keluarga kita, tim, organisasi, komunitas, dan bangsa kita terus-menerus. Tadi Pak Baktiar menyampaikan, At-Tanwir, Intan akan menjadi universitas, Intan akan ini. Itu adalah transformasi namanya. Dan jangan berhenti bertransformasi, kecuali kita mati. Supaya kita tidak menjadi manusia antik. Nah, karena itu, apa yang disebut function of life? Kalau ingin mentransformasi hidup, ada 4 hal yang kita perlu transformasikan. Yang pertama adalah leadership. Leadership ini dimensinya luas. Nabi Muhammad mengenalkan kita, bahkan dengan diri kita saja kita mimpin, dengan keluarga kita mimpin, dengan tim kita mimpin, dengan masyarakat kita semua adalah pemimpin. Itu namanya adalah stakeholder leadership. Teorinya sekarang disebut dengan holistic leadership. Yang kedua, innovation. Agar selalu kita bisa menciptakan nilai tambah dalam hidup, jangan berhenti berinovasi. Terus cari cara-cara yang lebih baik. Saya tadi tanya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang baru lulus ini, tahu nggak kenapa kok disebut At-Tanwir ya, pondok kita itu? Itu dulu gimana ya pilihannya? Saya kok nggak sempat mengkaji sejarahnya ya. Ada sejarahnya Pak Soto ya. Tapi itu luar biasa At-Tanwir. At-Tanwir itu, kalau Muhammadiyah itu ada Muktamar Muhammadiyah, itu adalah 5 tahunan. Setiap setahun sekali Muhammadiyah bikin forum untuk mengevaluasi seluruh kinerja pimpinannya. Forumnya namanya itu At-Tanwir, Tanwir Muhammadiyah namanya. Jadi ini bukan karena Muhammadiyah ya, tapi Tanwir ini Muhammadiyah yang niru At-Tanwir atau besok saya ngisi di dinas sosial atau kebetulan ya kan sama. Tapi spirit At-Tanwir itu luar biasa. Kenapa?
At-tanwir itu menyinari, mencerahkan. Orang yang bisa mencerahkan itu artinya apa? Orang yang tercerahkan. Hudatan muhtadi. Orang yang tercerahkan maka dia bisa menjadi pencerahan. Itu salah satu doa favorit saya adalah Allahumma zayyini bizinatil iman wa ja'alani hudatan muhtadi. Hiaskanlah iman dan ihsan dalam hidup saya dan jadikanlah saya orang-orang yang mampu memberi petunjuk dan tercerahkan dalam petunjuk. Jadi at-tanwir itu pesan yang luar biasa hanya karena innovation. Yang ketiga adalah agar kita terus bisa berkontribusi dalam hidup ini, maka kita harus punya financial acumen, kecerdasan keuangan. Ya, konkretnya itu kecerdasan keuangan. Kapan kita boleh punya duit digunakan sebagian apa? Kalau punya duit segini kapan dihabiskan apa? Itu namanya kecerdasan keuangan. Tapi yang keempat adalah mental entrepreneurship. Entrepreneur itu apa sih? Orang yang selalu menciptakan nilai tambah dalam kehidupan. Itulah yang disebut entrepreneurship. Dan sekarang teori-teori tentang entrepreneurship ini selalu muncul karena uang, teknologi, semua adalah enabler. Ya, kalau kita tidak menggunakan dengan baik, nggak jadi apa-apa. Sekarang saya ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menurut saya menggambarkan kualitas manusia at-tanwir. Yaitu apa? Orang itu dilukiskan seperti pohon. Iman, agama itu harus dibuktikan dengan batang, dengan buah. Makanya disebut asluha sabitun fil ard, akarnya kuat, itulah iman dan akhlak. Wa farquha fis sama, menjulang tinggi, selalu siap memberi buah setiap saat karena dahan ranting dan pohonnya kuat. Kalau dijelaskan lebih lanjut, saya membayangkan iman amal soleh itulah buah kita, dahan ranting kita adalah perilaku yang sehat dan produktif, ilmu, skill, kecerdasan itulah pohonnya, dan akarnya adalah iman, ya, yang terus kita bangun bersama-sama. Ini pohon, ya, pohon at-tanwir. Nah, inilah sebabnya mengapa kita harus terus berpikir, tadabbur, tafakur, tadabbur, agar kita terus beriman dan beramal soleh. Dalam bahasa yang sederhana kira-kira seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan leadership? Tadi saya mengutip lagi leadership. Leadership itu dalam bahasa Inggris ada 3 kalimat penting: lead, or, dan seek. Lead itu artinya adalah sharing vision. Orang selalu membagi visinya. Maka kalau jadi pemimpin, seperti Pak Baktiar tadi itu, bagi visi. Oh, kita akan begini. Itu tugas pemimpin, memang sharing vision. Lalu apa? Tugas pemimpin yang kedua itulah making decision, membuat keputusan. Jadi kalau pemimpin itu tidak pernah cerita tentang masa depan, tapi juga tidak pernah membuat keputusan, itu bukan pemimpin, namanya undul. Apa? Undul, ya ikut-ikut, mengikut namanya, bukan pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya adalah bercerita tentang masa depan. Bagaimana kita wujudkan? Makanya jargonnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk bisa itu, maka dia harus consciousness, bisa melihat ke dalam dirinya dengan terus-menerus agar terus lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia tahu bagaimana proses. Proses itu adalah komunikasi, dan yang terakhir adalah terus belajar lebih baik. Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan Pak Baktiar tadi, contoh bagaimana membangun komunikasi. Dia sapa semua, dia ini, kemudian bagaimana memposisikan at-tanwir, dia tepatnya di Talun, tapi bagaimana tidak kemudian menjadi pinggiran, tidak jadi desa. Sekarang apalagi sudah global village, tidak ada desa dan kota karena dengan teknologi dunia manapun sama saja. Itu namanya komunikasi yang membangun dengan baik. Terakhir, kalau kita mau ingin tumbuh dan selalu relevan, jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Karena itu yang disebut pemimpin, itu dia bisa mengelola semua, tapi juga bisa belajar dengan baik. Sekarang saya ingin cerita 5 menit terakhir. Bapak Ibu tahu gambar ini gambar apa? Ini sudah lahir belum? Pak sudah lahir belum? Belum ada yang lahir ya 84. Ini adalah gambarnya Pak Mahfud. Dan sekarang di sini nih. Mana Pak Mahfud? Almarhum. Ini Pak Koiri, ini Pak Muhaimin, ini Nukin, ini Pak Saji, ini Pak Hartono. Yang ini saya nggak tahu, mungkin Pak Slamet kalau nggak salah itu. Nah ini Kang Yoto yang kita katakan.
84. Karena ini adalah foto perpisahan 8384. Tapi jauh sebelum 84 lihatlah Kang Yoto. Ini kelas 1 sanawiyah. Ya, kupluknya agak ini, terus bajunya miring, sarungnya ngepir, ya. Sarungnya ngetril, ya. Kalau diteruskan sarungnya ngetril. Ya. Ini tahun 84. Lalu saya akan menunjukkan foto yang lain. Ini foto tahun 2016. Kang Yoto sedang duduk di apit gubernur ahli di mana? Di Balai Kota Paris. Ya. Kalau ada yang pernah bangga, saya pernah pergi ke Paris. Saya biasanya suka sombong tanda petik gitu ya. Wah, pernah lihat balai kota? Oh ya, balai kotanya itu kayak, waduh, luar biasa, museum bagus. Kayaknya tau pernah? Saya pernah ke situ kenapa? Ceramah. Ya, agak sombong kan? Sombong, ceramah. Nih, Kang Yoto ceramah di sini. Lalu lihat gambar ini di mana? 2014 di bukan di Sao Paulo, tapi di Brasilia, Brazil. Kang Yoto sedang menjadi pembicara waktu itu satu-satunya bupati yang diundang UNDP bersama dengan presiden, menteri, dan bos-bos besar di dunia. Ya. Ini Kang Yoto. Lalu lihat lagi gambarnya. Ini Kang Yoto sedang bicara di kampus terbaik dunia, namanya MIT. Ya, sekarang nomor 1 MIT. Ini Kang Yoto lagi ini. Coba lihat di depannya Kang Yoto, buli-buli semuanya. Ya, boleh. Terus kira-kira pidatonya pakai bahasa apa ya? Hah? Bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Pasti bukan bahasa Jonegoro ya. Pasti bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mau tunjukin lagi foto yang lain. Nah, sebentar. Ini lihat. Ini Kang Yoto sedang, ini kenapa kok ada salib? Karena Kang Yoto sedang di Vatikan. Vatikan diundang oleh Paus bersama 60 pemimpin lokal dunia waktu itu. Di Asia ada 3, yaitu wali kota di New York, wali kota Hong Kong, dan satunya di India, satunya lagi waktu itu adalah Bupati Bojonegoro, Kang Yoto. Nah, lalu orang menulis tentang Kang Yoto. Ya, ini menulis. Ini novel tentang Kang Yoto. Ini buku yang dibikin oleh orang MIT. Ini buku dibuat Profesor Imran Al-Kasali, terus The Blessing, dan ini adalah buku yang tahun ini baru keluar, Leadership 4.0, ya, tentang bagaimana melakukan transformasi manajerial. Dan apa yang ingin saya ceritakan dari gambar ini adalah, saya pun tidak membayangkan akan mengalami itu semua ketika saya sekolah di At-Tanwir. At-Tanwir berhasil mengubah cita-cita saya dari sopir bis menjadi transmigran. Awalnya saya kelas 5 SD itu, bukan kelas 5 SD, kelas 3 SD saya mulai latihan puasa. Anak-anak Bakung itu kalau puasa suka pergi ke Medalem atau ke Seroyo. Untuk apa? Untuk lihat bis atau lihat kereta api. Lalu sambil paku itu dipelindesno, dipisau-pisau itu ya. Waktu itu saya terinspirasi sekali lihat sopir bis. Hebat sekali ya sopir bis ini ya, bisa kemana-mana. Lalu saya pulang, saya lapor bilang mboknya, mbok, donga nombo aku besok iso dadi sopir bis. Mbokku ini duduk seneng ngomong, ojo keduren to cita-citamu besok kowe bento. Dan kenapa saya disekolahkan di Talun? Satu alasannya, supaya aku gak melincur, gak nakal. Karena aku tuh gak pernah pulang. Kang Yoto tuh, waduh, luka aku, gak pernah pulang. Dan pernah malam itu bikin semua orang bingung karena nyari saya gak ketemu gara-gara saya dianggap menghilang. Padahal saya sedang praktek tauhid. Waktu itu saya diajari, kalau kamu hanya takut kepada Allah, berarti kamu tidak takut tempat apapun selain Allah. Dan di doktrin, di saat kamu takut, tempat yang takut itu datangilah. Maka saya jam 12 malam pergi ke kuburan, karena kuburan itu tempat yang saya takuti. Dan dari situlah saya pulang. Kemudian orang nyari saya, dianggap aku digondol gendru. Padahal sebenarnya bukan, aku lagi praktek tauhid. Setelah di Talun,
Cita-cita saya berubah. Bapak saya, ibu saya nggak punya sawah. Sawahnya sedikit, saudara saya 4. Maka saya ingin transmigrasi. Dan supaya saat transmigrasi itu baik, maka saya mulai, wah lumayan nih, saya punya bisa ngajar ngaji, bisa ngajar apa. Kalau toh saya kemudian kuliah ke Malang itu ikut Pak Kanapi, ikut Pak Narto. Kenapa? Wah supaya nanti ketok punya nilai lebih di sana, saya harus kuliah. Dan kuliahnya jurusan yang paling sulit waktu itu, yaitu bahasa Arab. Tapi belakangan saya ngerti, dengan kuliah bahasa Arab itu ketika Muhammadiyah Malang Universitas itu perlu orang bisa bahasa Arab. Saya dianggap yang bisa, maka saya ditawari jadi dosen, tidak jadi transmigrasi. Ya. Dan supaya ketok saya itu bisa bahasa Arab, skripsi saya tulis bahasa Arab. Itu adalah teori marketing, namanya branding. Ya. Saya branding, wah ini kita bisa bahasa Arab. Belakangan saya mulai nyadari lagi, kalau saya cuma jadi dosen bahasa Arab, rasanya minat saya bukan ini. Karena saya ingin orang yang selalu cari masalah. Maka saya mulailah belajar filsafat, saya mulailah belajar macam-macam. Untuk kemudian saya mau buat tulisan-tulisan, dan saya kemudian mulai lintas. Maka tahun 98 ketika ada demo macam-macam, saya sudah kuliah S2 ambil ilmu sosial, karena saya perlu bahasa sosial untuk berkomunikasi publik yang lebih luas. Tidak lagi bahasa Arab. Dan disitulah kemudian saya terjun masuk di politik. Lalu apa? Kalau saya kemudian diminta jadi rektor di usia saya 35 tahun. Pelajaran pertama yang saya baca adalah bukunya Dermawan Kertajaya, Marketing Mix. Bagaimana memarketingi, membuat produk perguruan tinggi laku di publik. Begitu jadi politisi, mulai belajar bagaimana melakukan political marketing. Itu artinya apa? Membuat produk-produk manfaat yang lebih bisa diterima oleh publik dan bagaimana konsisten menjalani apa yang ditawarkan kepada publik. Jadi Kang Yoto ini nggak pernah cita-cita sebenarnya jadi bupati, jadi rektor. Sekarang Kang Yoto di UIB sebagai Vice President dan Chancellor United University, kantor di Jakarta, negara kampus di Bali, nggak pernah bercita-cita itu semua. Ya, itu datang. Kenapa? Kita berani mengambil tantangan. Itulah ajaran At-Tanbir. Gunakan kesempatan belajar dan memberi manfaat. Jadilah you name is you brand, you signature. Ketika kita diberi peran tanggung jawab, lakukan yang terbaik karena namamu ada di situ. Nah, terakhir adalah teruslah belajar dan jangan berhenti. Untuk itu saya ingin mengingatkan. Ada selain kita mendengar fixed mindset dan growth mindset, kita juga mendengar apa yang disebut dengan judger dan learner. Judger itu adalah orang yang preferensinya itu adalah kecenderungannya selalu menilai baik dan buruk, salah dan benar. Itu judger. Kalau learner itu selalu belajar. Nah, orang yang fixed mindset itu biasanya judger. Fixed, otaknya itu cara berpikirnya sudah mapan, nggak pernah tumbuh berkembang. Ya, nggak pernah bertumbuh. Ibaratnya itu kunci pas 2 pas 5 atau 6 itu, apa saja masalahnya diselesaikan dengan itu. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, kalau Anda yang punyanya palu, apa saja masalahnya penyelesaiannya dengan dipalu. Ya, itu fixed mindset. Nah, orang yang growth mindset itu sebaliknya, dia selalu melihat ke dalam apa yang perlu dirubah dalam dirinya agar terus relevan. Karena itu cirinya biasanya simpel. Ya, ini akan saya percepat. Kalau menghadapi tantangan, orang fixed mindset itu biasanya menghindar, tapi orang yang growth mindset akan menerima. Kalau menghadapi hambatan dan kesulitan, orang fixed mindset cenderung menyerah, tapi orang growth mindset akan bertahan. Kalau diajak berusaha, belum sudah ngomong, mubazir orang gunane iki, berjuang orang gunane. Tapi orang growth mindset mengatakan, ini peluang. Jangan jangan keburu-buru dinilai jelek lah. Kita lihat peluangnya apa. Kalau dikritik, orang fixed mindset merasa diserang, tapi growth mindset dikritik itu merasa mendapatkan anugerah. Ya, wah ini dapat ini masukan. Itulah sebabnya saya dulu menikmati sekali dialog Jumat, dikritik, dimaki-maki oleh orang. Kenapa? Saya sedang latihan growth mindset sebenarnya. Terakhir, orang fixed mindset itu kalau lihat orang lain berhasil dianggap ancaman, sementara orang growth mindset menganggap itu adalah inspirasi. Anak-anak pilih yang mana? Growth mindset apa fixed mindset? Coba angkat tangan semua wisudawan. Coba angkat tangannya wisudawan. Angkat tangan.
Pegang kepalanya sekarang. Isinya ini fixed mindset apa growth mindset? Fixed apa growth? Growth. Wah, growth, tepuk tangan. Ya, nah, agar bisa growth mindset, ini pesan terakhir. Ingatlah surat ini An-Nahl 78. Kita dulu lahir tidak tahu apa-apa. Ya, la ta'lamuna syai'an. Lalu Allah memberi pendengaran, penglihatan dan akal agar kita terus bersyukur. Jadi gunakanlah pendengaran, gunakanlah akal untuk terus mendengar lebih banyak. Jangan sering-sering bicara, tapi sering-seringlah mendengar baru bicara. Jangan kembali, jangan bicara dulu baru mendengar. Ya, dengarkanlah baru bicara. Kalau ada yang nggak cocok di kepala, dirubah. Oh, mungkin ini cara saya mikir yang kurang pas ya. Kalau ada yang nggak enak di hati, oh bersyukur. Ini mungkin cara saya untuk mendapatkan hal yang baru. Itu kuncinya. Jadi kalau kita hanya mendengar hal yang kita senangi dan cocok di kepala kita, itu tandanya kita tidak belajar. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.